Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke subbab baru, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak, kalian harus ingat sifat-sifat nilai mutlak dulu ya, harus mempelajari sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama itu mutlak X lebih besar dari 0. Karena apa? Karena setiap nilai dari mutlak X adalah positif. Nah, lalu yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak negatif X gitu ya. Berarti kedua nilainya akan sama. Misal mutlak 2 ini akan sama dengan mutlak negatif 2 ya, sama dengan 2, kedua nilainya sama dengan 2 gitu kan. Berarti berapapun nilai X nya, mau dia positif atau negatif, berarti dia hasilnya merupakan bilangan itu sendiri. Yang kedua, mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, di sini misalkan ya, mutlak negatif 2 sama dengan akar dari min 2 kuadrat. Ini kan sama ya, negatif 2 nilai mutlaknya 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4, karena ini menjadi negatif 2 dikali negatif 2 mana negatif dikali negatif positif, 2 kali 2 4, berarti 4. Akar dari 4 sama dengan 2 gitu ya. Lalu yang keempat, mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Sama seperti tadi ya, misalkan ada mutlak negatif 2 pangkat 2. Ini akan sama dengan negatif 2 pangkat 2 gitu ya. Karena di sini dia nilainya menjadi mutlak 4 sama dengan ini tadi ya, nilainya sama dengan 4. Mutlak 4 berapa? 4 sama dengan 4. Nilainya selalu positif gitu ya. Lalu yang kelima, mutlak AB, mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B gitu ya. Misalkan ada mutlak 2 dikali 3, ini akan sama dengan mutlak 2 dikali mutlak 3 ya. 2 dikali 3 berapa? 6, mutlak 6 sama dengan 2 dikali 3, 6 sama dengan 6 gitu ya. Dan seterusnya sama di sini juga. Nah, sekarang kita mulai masuk ke persamaannya. Nah, kalian harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu seperti apa. Nah, yang pertama, bentuk umumnya itu mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B gitu. Jika AX ditambah B-nya ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, di sini dengan syarat A-nya tidak bersama dengan 0 ya. Lalu yang kedua, AX ditambah B sama dengan negatif dari AX ditambah B jika AX ditambah B-nya ini kurang dari 0, dengan syarat A ini kurang dari 0. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX ditambah B sama dengan C. Mutlak AX ditambah B sama dengan C. Nah, nanti nilainya akan menjadi AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C sesuai dengan definisi dari nilai mutlak ya, yang
Yang kedua, AX ditambah B sama dengan negatif C. Ini sesuai dengan definisi nilai mutlak yang pertemuan sebelumnya sudah dipelajari. Gitu ya. Nah, di sini kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak atau contoh soalnya ya. Ada yang bentuknya fx, mutlak fx sama dengan c. Ada yang bentuknya mutlak fx ditambah mutlak gx. Berarti ada dua persamaan. Nah, ada bentuk yang ketiga itu mutlak fx sama dengan gx. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, menurut definisi untuk bentuk mutlak fx sama dengan c, nah syaratnya c ini harus lebih besar atau sama dengan 0, ya. Karena harus bernilai positif. Gitu. Nah, fx sama dengan mutlak ax ditambah b. Ini akan menjadi AX ditambah B jika AX ditambah B-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu akan menjadi negatif dari AX ditambah B jika AX ditambah B-nya kurang dari 0. Itu ya. Sehingga persamaan AX ditambah B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Ya, nih contohnya mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, X dikurangi 2 sama dengan 3 atau X dikurangi 2 sama dengan negatif 3 sesuai dengan yang ini ya, definisi ini. Gitu. Nah, X dikurangi 2 sama dengan 3 ini menjadi, nah, nilai 2 ini dia pindah ruas ke kanan menjadi positif. 3 ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5. Yang ini negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Atau bisa seperti ini. X sama dengan negatif 3. Ini kan negatif nih. Pindah ruas menjadi positif ditambah 2. Di X sama dengan negatif 1. Nah, sama aja ya. Seperti itu. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini negatif 1 atau 5. Gitu ya. Nah, yang kedua, ada bentuk mutlak fx sama dengan gx. Nah, syaratnya ini gx-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, gitu ya hasilnya. Nah, yang ini contohnya 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Ini menjadi 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1 atau 3x ditambah 1 sama dengan negatif dari 4x dikurangi 1. Itu ya. Nah, kita selesaikan. Yang x-nya ini pindah ruas menjadi negatif 4x. Yang satunya ini pindah ruas menjadi negatif 1. Berarti 3 dikurangi 4 negatif x sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Berarti x-nya sama dengan 2. Atau dia bisa menjadi 3x ditambah 1 sama dengan negatif 4x ditambah 1. Nah, sama seperti tadi ya, pindah ruas, ini negatif 4. Negatif 4x pindah jadi 4x sama dengan 1 dikurangi 1. Ini kan asalnya positif, jadi negatif. Nah, ini 7x sama dengan 0. Ya, 3 tambah 4, 7. 1 dikurangi 1, 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini kan yang gx-nya atau 4x dikurangi 1-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya. Berarti 4x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. 4x lebih besar sama dengan 1.
4x lebih besar dari 1, 4x lebih besar dari sama dengan 1, jadi x-nya ini lebih besar dari sama dengan 1/4, jadi 1 ini dibagi 4 ini, gitu ya. Nah, karena dia syaratnya x-nya lebih dari sama dengan 1/4, berarti nilai dari x sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena x sama dengan 0 atau 0 ini kurang dari 1/4. Berarti yang memungkinkan mana? Ini. Hanya x sama dengan 2. Berarti HP-nya sama dengan 2. Itu ya. Lalu ada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini kedua ruas merupakan nilai mutlak gitu ya. Nah, caranya dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Ada yang ini nih, sifat dari mutlak x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 gitu ya. Nah, contoh soalnya x dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah 2x. Maaf. Mutlak x dikurangi 2 sama dengan mutlak 6 ditambah 2x. Nah, ini x dikurangi 2-nya dikuadratkan, 6 ditambah 2x-nya dikuadratkan juga, gitu ya. Nah, sampai sini dia kan menjadi pindah ruas ya. Dia menjadi x min 2 pangkat 2. Ini kan positif nih, 6 ditambah 2x-nya menjadi positif. Dia pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Negatif 6 ditambah 2x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Nah, mohon maaf ya, ini A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan ini, gitu ya. Berarti ini juga sama. Ini kan A, ini B. Berarti A ditambah B dikali A dikurangi B, gitu ya. X min 2 ditambah 6 ditambah 2x dikali x min 2 dikurangi 6 ditambah 2x sama dengan 0, gitu ya. Lalu kita jumlahkan, ini x ditambah 2x 3x min 2 ditambah 6 sama dengan 4, gitu ya. Lalu yang ini x dikurangi 2x berarti negatif x, negatif 2 dikurangi 6 negatif 8 sama dengan 0. Nah, yang pertama 3x ditambah 4 sama dengan 0, yang ini ya sama dengan 0. Lalu yang kedua, dia negatif x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini tuh begini kan, 3x sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4/3. Itu ya, ini salah saya. Harusnya negatif 4/3. Itu ya. Nah, yang kedua ini negatif x sama dengan negatif x sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan negatif 8. X-nya sama dengan negatif 8. Gitu ya. Ini saya perbaiki dulu. Ini tadi berapa?
ini 4, bawahnya 3. Negatif ya tadi nilainya. Negatif 4/3 atau negatif 8. Nah, berarti dia HP-nya sama dengan yang lebih kecil mana ini ya. Kalau negatif yang lebih kecil berarti yang nilainya paling besar. Ini kan negatif 8, negatif 4/3. Gitu ya. Nah, itu ada ketiga bentuk. Nah, sekarang kita coba lagi untuk latihan-latihan soalnya ya. Nah, di sini ada hitunglah nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Nanti kita pakai yang cara yang pertama ya. Yang fx, mutlak fx. Sama dengan C. Berarti dia menjadi hasilnya sama dengan 7 atau sama dengan negatif 7 gitu ya. 2X dikurangi 1. Sebentar. Ini menjadi 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Atau 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Nah, yang ini kita selesaikan dulu ya, yang sebelah kiri. 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 4. Atau yang ini kita selesaikan. 2X sama dengan negatif 7. Negatif 1-nya pindah menjadi positif 1. 2X sama dengan kan punya hutang, sudah dibayar 1. Punya hutang 7, dibayar 1. Hutangnya tinggal 6. X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Itu ya. Berarti HP-nya negatif 3,4. Atau X sama dengan min 3 atau X sama dengan 4. Itu ya, bebas. Lalu yang kedua. Nah, ini nilai mutlak kedua ruas. Berarti kita pakai cara yang ketiga ya. Nah, kita kuadratkan kedua ruas menjadi 4 dikurangi 3X kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat. Ini menjadi berapa? 4 min 3X maaf, ini kan menjadi 4 min 3X kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat. Lalu ini kan A, ini B-nya ya. Berarti ini dikurangi seperti yang tadi. A ditambah B dikali A dikurangi B dengan 0. Berarti sama dengan 4 dikurangi 3X kuadrat dikurangi min 4 kuadrat. Ya, sama dengan 0. Ini A-nya, ini B-nya. Ya, berarti nah, ini
ini kan tidak ada x-nya ya, berarti x-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti sama dengan 0. Ini menjadi gimana? 4 dikurangi 3x ditambah min 4 ya, dikali 4 dikurangi 3x dikurangi min 4 sama dengan 0. Nah, 4 ditambah negatif 4, 0. Negatif 3x ditambah 0, berarti negatif 3x. Dikali ini 4 dikurangi negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. 4 ditambah 4, 8. Negatif 3x tambah 0, berarti tetapnya negatif 3x. Sama dengan 0. Kemungkinan yang pertama berarti negatif 3x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Yang ini kemungkinannya 8 min 3x sama dengan 0. Min 3x sama dengan min 8. Berarti x sama dengan min 8 dibagi min 3 sama dengan 8/3 gitu ya. Berarti HP-nya 0,8/3. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut contoh yang ke-3. Nah, ini bagaimana nih kalau ada perkalian di sininya? Tuh ya, saya coba ya. Ini menjadi kan 3x dikurangi 8 sama dengan 10. 2 ini kan perkalian. Berarti kita pindah ruaskan ke sini menjadi pembagian gitu kan. Berarti mutlak dari 3x dikurangi 8 sama dengan 10 dibagi 2. Berarti mutlak 3x dikurangi 8 sama dengan 5. Tinggal kita pakai cara yang pertama. 3x dikurangi 8 sama dengan 5. Lalu 3x dikurangi 8 sama dengan min 5. X sama kayak tadi. 3x sama dengan 5. Ini positif, pindah menjadi ini negatif, pindah menjadi positif. 3x sama dengan 13. X sama dengan berapa? 13/3. Lalu yang ini 3x sama dengan min 5 ditambah 8. 3x sama dengan positif 3. X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi HP-nya berapa? Lebih kecil mana? Ini ya. Karena 13/3 itu sama dengan 4,3. Berarti ini 1 di 13/3. Gitu. Lalu kita lanjut contoh yang terakhir. Nah, jika seperti ini ya, kita ubah dulu 2x ditambah mutlak dari 3x dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Kita pindah ruaskan yang 2x ini ke sebelah kanan ya. Jadi ini menjadi mutlak
ini menjadi negatif 2x, gitu ya. Berarti mutlak 3x dikurangi 8 sama dengan 2x ditambah 4. Ini kita kalikan negatif ya, menjadi atau 2x tambah 4. Nah, berarti ini pakai cara yang kedua ya. Yang pertama 3x dikurangi 8 nya sama dengan 2x ditambah 4. Yang kedua 3x dikurangi 8 sama dengan negatif 2x tambah 4 ya. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. 3x 2 nya pindah menjadi negatif sama dengan 4, ini negatif pindah jadi positif. Nah, ini berarti 3 dikurangi 2, 1x sama dengan 4 tambah 8, 12. Kita lanjut ke sini, 3x dikurangi 8, kita tulis dulu. Negatif 2x kurangi 4, ya. Ini 3x negatif menjadi positif. Min 4, ini negatif menjadi positif. Ini berapa? 5x sama dengan 4. X sama dengan 4/5. Berarti HP-nya 4/5, 12. Sudah. Nah, mungkin untuk persamaan kuadrat dari saya cukup sekian. Semoga materi hari ini membantu ya. Silahkan kalian catat, nanti catatannya akan saya nilai di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, silahkan hubungi saya di WhatsApp. Terima kasih.